tujuan dari konseling rasional emotif ini adalah untuk membantu individu mengubah pola pikir yang tadinya irasional menjadi rasional. Teknik konseling rasional emotif pertama kali dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1913 sampai tahun 2007. Albert Ellis, yang juga merupakan bapak teknik kognitif, memperkenalkan REBT pada tahun 1955 sebagai dampak dari pengembangan psikoterapis kognitif tradisional. REBT berfokus pada keyakinan irasional dan perilaku yang tidak seimbang yang menyebabkan gangguan emosional. Ada 5 teknik utama dalam REBT. Yang pertama, identifikasi keyakinan irasional, yaitu mengenali pola pikir negatif dan irasional yang menyebabkan masalah emosional. Yang kedua, analisis keyakinan. Menganalisis keyakinan irasional untuk memahami dampak pada perilaku dan emosi. Yang ketiga, tantangan keyakinan, yaitu menentang keyakinan irasional dengan bukti logis yang realistis. Yang keempat, mengembangkan keyakinan rasional, yaitu menggantikan keyakinan irasional dengan keyakinan rasional dan realistis. Yang kelima, praktek perilaku baru, yaitu menerapkan perilaku yang baru yang sesuai dengan keyakinan rasional. Yang pertama itu A atau active being event. Jadi ini tuh adalah peristiwa yang memicu reaksi atau emosi kita. Contohnya itu kayak kamu itu gagal atau mendapatkan nilai jelek di ujian. Kemudian yang B itu adalah believe. Jadi ini adalah keyakinan atau pemikiran yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Jadi contohnya itu kayak keyakinan irasionalmu itu kamu sudah kayak saya ini gagal, saya ini bodoh dan saya tidak bisa berhasil lagi. Kemudian sedangkan pemikiran rasionalmu kalau saya ini hanya kurang belajar, jadi saya bisa memperbaikinya lagi nanti. Kemudian yang C itu yaitu konsekuensi. Ini adalah reaksi dari peristiwa tersebut, dari pikiran kita tersebut. Jadi kita sudah merasa keyakinan irasional tersebut, kita merasa sudah merasa cemas, sudah merasa lelah, sudah menyerah. Tetapi di pikiran rasionalnya kita itu, kita akan merasa semangat, saya akan memperbaiki diri saya agar lebih baik lagi. Kemudian yang D itu disputing atau pikiran, bagaimana kita melawan pikiran-pikiran rasional tersebut. Itu dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah hanya dengan satu nilai jelek saya menjadi orang yang bodoh, atau dengan bagaimana saya bisa agar nilai saya itu lebih baik lagi nanti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu atau active belief, di mana ini adalah mengubah pikiran-pikiran irasional itu menjadi rasional dan lebih positif. Itu kayak kita itu bisa belajar, saya akan memperbaiki nilai saya dan belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Kemudian kalau itu bukan akhir dari segalanya, ketika kita sudah merasa kalau itu sudah jelek, kita akan memperbaiki lagi nanti. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan
teknik rasional emotif. Nah, yang pertama itu kelebihan teknik rasional emotif, yaitu fokus pada penyelesaian masalah. Teknik ini menuju akar masalah emosi dan pikiran irasional sehingga solusi bisa cepat ditemukan. Kemudian kelebihan yang kedua, pendekatan yang aktif. Nah, klien diajak untuk berperan aktif dalam proses terapi sehingga mereka lebih terlibat dalam perubahan yang ingin dicapai. Kemudian kelebihan yang ketiga itu ada fleksibel. Nah, teknik ini bisa dikombinasikan dengan teknik terapi lainnya sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu adalah efektivitas. Nah, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam mengatasi berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan kemarahan. Nah, yang terakhir itu ada kelebihan yang terakhir itu ada pendekatan yang jelas dan mudah dipahami. Nah, prinsip-prinsip teknik ini cukup sederhana sehingga mudah dimengerti dan diterapkan oleh klien. Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari teknik rasional emotif, yaitu yang pertama terlalu fokus pada kognitif. Nah, teknik ini seringkali terlalu menekankan pada perubahan pikiran tanpa cukup memperhatikan aspek emosional dan perilaku lainnya. Kemudian yang kedua, sulit bagi beberapa orang. Nah, pendekatan logis dari teknik rasional emotif mungkin sulit diterima oleh orang yang lebih cenderung mengandalkan emosi. Kemudian yang ketiga, membutuhkan komitmen. Nah, teknik rasional emotif membutuhkan komitmen yang kuat dari klien untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Dan yang terakhir, yaitu tidak cocok untuk semua masalah. Mengapa? Karena teknik rasional emotif mungkin tidak efektif untuk masalah psikologis yang kompleks atau yang memiliki akar penyebab biologis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan untuk kelebihan dan kekurangan rasional emotif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.